لا يتكلمون إلا من أذن الرحمن والرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وشفيعنا وأسوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد. Anak-anak sekalian, mari kita mulai pengajian dengan Al-Fatihah. Anak-anak sekalian, alhamdulillah saya dapat mengaji kembali. Sekalipun terpaksa sampai dengan tanggal 20 Juni ini mungkin banyak yang godang karena kesibukan saya yang luar biasa. Hari Rabu yang lalu saya ke Jogja untuk melihat keadaan Gunung Merapi. Di sana ketemu Mbah Marijan. Ternyata Mbah Marijan ini ketua ranting NU di sana. Jadi ranting Umbul Harjo. Kira-kira dari puncak gunung sekitar 3 kilo saja. Di daerahnya dingin. Saya ingin beliau menemui saya di posko di bawah, tetapi tidak bisa. Sudah siap-siap mau menemui saya, oleh bunyainya digandoli, ditangisi, tidak boleh turun. Karena mitos, ngerti mitos ya? Mitos itu kepercayaan yang tidak ada dasarnya, tapi dipercaya orang. Kalau bahasa tauhid ya sebut saja takhayul. Takhayul itu khayalan. Mitos di desa Umbul Harjo itu mengatakan kalau Mbah Marijan turun, wedhus gembel akan ikut turun. Wedhus gembel itu awan panas yang begitu menyebul begini, mesti dia bentuknya itu seperti bulunya wedhus gembel itu.
Mereka tidak menyebut awan panas, tapi menyebut wedhus gembel. Itu akan turun juga. Jadi digandoli, tidak boleh menemui saya di bawah. Terpaksa saya yang naik ke atas. Itu hari Rebu. Sekarang hari apa? Hari Selasa. Hari Rebu. Sekarang kan hari Sabtu. Jadi saya Rebu sore jam 3 ketemu beliau. Wartawan banyak situ. Karena saya tidak bisa ngomong di muka wartawan, maka saya minta Mbah Marijan masuk untuk ngomong sendiri dengan saya. Saya tanya, Mbah ini sebenarnya, ya bahasa Jawa ya, sebenarnya ada apa? Menurut pendapat Mbah Marijan, sebenarnya Merapi ini, kata beliau, hanya akan memberikan peringatan kepada masyarakat kiri kanan. Ya cuman itu, tapi saya tidak tahu siapa di Indonesia ini yang mau diperingatkan Allah melalui Merapi ini. Ya memang kamu sendiri sudah saya beritahu bahwa orang-orang yang oleh Allah diberitahu ini tidak boleh membuka secara vulgar. Itu kan etika makrifat, etika dari para muhakkikin, artinya orang yang ahli hakikat. Kesan saya Merapi itu tidak meletus, kesan saya. Tapi beliau tidak mengatakan begitu, karena kalau mengatakan begitu tentu akan tabrakan dengan Hamengkubuwono ke-10 ini. Nah, Mbah Marijan ini muridnya Raja Hamengkubuwono ke-9. Yang ke-10 itu oleh dia tidak dianggap raja, tapi gubernur. Jadi birokrat, tidak ada karismanya. Kesan saya Merapi ini tidak meletus. Kemudian malam hari jam 7 saya berangkat dari Jogja menuju ke Jakarta. Saya tidak nginep. Hari Kamis pagi saya menemui tamu. Hari Jumat pagi, nanti dulu. Hari Kamis siang saya ada di Jakarta. Kemudian hari Kamis malam Jumat saya di Brebes, mengisi pengajian jam 3 sore dan malamnya. Kemudian habis dari Brebes langsung menuju bandara, naik pesawat yang paling pagi ke Surabaya. Hari Jumat, berarti kemarin. Pagi saya ceramah di Khadijah, yang ditulis di koran, ditanya tentang Gus Dur dan FPI itu. Saya bilang ini dua pihak ini sama-sama stresnya. Habis dari Khadijah saya langsung ke Gontor. Sampai di Gontor menjelang maghrib. Habis Isya saya memberi ceramah di sana. Tidak tahu bagaimana saya di SMS yang saya tidak tahu nomor itu, bahwa saya diperintahkan segera meninggalkan Gontor.
Saya bales-bales, ini SMS nih dari mana? Dia tidak mengaku, hanya mengaku saya ingin menyelamatkan Pak Hasyim, segera tinggalkan kantor. Wah, ini kan misterius. Tapi saya memang ingat beberapa kiai sepuh memang selalu membimbing saya. Saya minta atau tidak. Di dalam kemelut keadaan seperti sekarang ini, kan saya harus membawa gerbong Nahdlatul Ulama yang begitu besar. Kalau salah langkah, tentu umat ini celaka. Memang selalu saja telepon dan sebagainya. Saya menduga bahwa ini dari salah satu orang-orang yang sering mengingatkan saya. Saya terus pulang. Sampai di Surabaya tadi pagi jam 3. Terus langsung istirahat, tidur sana. Karena jam 9 saya harus memberi ceramah di pembukaan masjid di Nginden, Surabaya. Itu masjidnya gubernur. Saya sampai di gubernur langsung dapat SMS bahwa Jogja telah gempa, Gontor termasuk gempa. Jadi Gontor, Klaten, Sragen, Solo, Jogja. Saya menjadi ingat apa yang dikatakan Mbah Marijan. Saya kira kalau Semeru ini muntah, enggak Pak Hasyim. Mungkin kentut. Jadi kalau kentut itu kan dari belakang ini kan ya. Dari belakang. Dan memang terjadi gempa tektonik kan. Dan dirasakan tadi pagi mulai jam 5.30 pagi sampai jam 6. Yang paling parah di sekitar Merapi. Situ ada Bantul, ada Kerapiak, daerah Gunung Kidul, pokoknya kaki Merapi yang berseberangan dengan tempatnya Mbah Marijan ini. Nah, kemudian saya mengikuti terus dari hari ke hari karena teman-teman yang ada di Jogja tidak bisa dihubungi. Ketua wilayahnya berangkat ke Perancis, sekretaris, bendahara, semua dihubungi tidak masuk. Sampai kepada syuriah-syuriahnya, dan kabarnya yang paling parah di Bantul itu satu kecamatan meninggal 2019 orang. Belum yang ecer-ecer yang 100, yang 50, yang puluhan dan sebagainya, itu bervariasi. Kembali orang dikejutkan bahwa mengapa ini semua terjadi dan apa maknanya itu. Tentu kita tidak bisa melihat maknanya karena itu terlalu dalam. Tapi gejala-gejalanya memang aneh. Ketika saya pidato di Surabaya tadi, tidak tahu bagaimana ada SMS lagi masuk. Isinya supaya berdoa mudah-mudahan Surabaya tidak kena tsunami. Nah, akhirnya saya berdoa di situ, tidak tahu mandi apa tidak. Tapi saya mohon supaya Surabaya juga tidak kena tsunami, karena kalau masuk dari Kenjeran itu gelombang habis. Dan itu sangat masuk akal karena
Kenjeran itu kan tempatnya yang tidak karu-karuan itu. Nah ini yang tersenyum pernah ke sana berarti ini. Tuh. Doa mudah-mudahan jangan dilibas Surabaya itu. Tapi siapa yang bisa menolak takdir Allah? Nah, ini adalah episode atau petikan dari sebuah fenomena tentang takdir Allah. Kemarin di dalam pelajaran yang lalu saya sudah mengatakan setelah selesainya Khalifah Ali bin Abi Thalib, artinya generasi sahabat sudah selesai, diganti generasi tabi'in. Pertama kali yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah masalah apa? Hukum. Masalah hukum. Maka lahirlah pakar-pakar hukum sampai dengan ahli hukum yang 4 tadi yang disebut imam-imam mazhab. Imam mazhab itu bergerak di bidang fikih saja. Mereka tidak bergerak di bidang tasawuf dan tidak bergerak di bidang tauhid atau teologi. Nah, karena kebutuhan-kebutuhan hukum ketika itu terpenuhi dengan proses lahirnya para ulama-ulama fikih, maka selanjutnya yang diperlukan oleh umat Islam adalah pengertian tentang hablum minallah. Pengertian hablum minallah itu menyangkut masalah tauhid, menyangkut masalah ilmul kalam. Tauhid adalah mengesahkan Allah, itu artinya tauhid. Ilmul kalam adalah ilmu yang membahas tentang segala sesuatu hubungan antara manusia dengan Allah dalam arti kodrati, dalam arti teologi. Jadi ilmu kalam itu apa? Adalah ilmu teologi Islam. Kalau tauhid itu ilmu mengesahkan Allah. Nah, seringkali dua ilmu ini disamakan. Jadi ilmu tauhid ya ilmu kalam, ya ilmu usuluddin. Usuluddin artinya asal usul agama. Aslun itu mufrad, kemudian jamaknya usul. Jadi kalau menyebut usuluddin itu artinya ilmu tentang fondasi agama. Secara lughatan letterlek, tapi secara istilah usuluddin, tauhid dan ilmu kalam sama atau diartikan sama oleh para ahli-ahli, para ulama-ulama. Lahirlah kemudian seorang imam namanya Imam Al-Asy'ari. Beliau lahir tahun 260 Hijrah. Wafat tahun 324, jadi umurnya 84 tahun. Panjang ini. Imam Ghazali cuma 54 tahun umurnya. Imam Syafi'i umurnya 55 tahun.
Jadi Imam Syafi'i wafat tahun 205 Hijrah. 50 tahun kemudian atau 55 tahun setelah wafatnya Imam Syafi'i, lahirlah Imam Al-Asy'ari. Nama lengkapnya adalah Abul Hasan. Catat ini penting. Namanya Abul Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bashar Ishaq bin Salam bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Musa Al-Asy'ari. Dulu pada zaman pertikaian antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, terjadilah perdamaian di Daumatil Jandal namanya, di satu tempat perundingan perdamaian. Utusan dari Sayyidina Ali ini Abu Musa Al-Asy'ari. Utusan dari Muawiyah yang berperang melawan Sayyidina Ali itu adalah Amr bin As, yang kemudian menjadi gubernur pada zaman Muawiyah di Mesir. Nah, Imam Al-Asy'ari yang lahir tahun 260 Hijrah itu adalah cucu cicit keturunan dari Al-Asy'ari pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali sekitar tahun 240 Hijrah, sedang ini lahir 260. Jadi perkiraannya kurang lebih 2 abad setelah peristiwa Daumatul Jandal, peristiwa pertikaian antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Jadi gangnya ini gang 2 abad antara Al-Asy'ari zaman Sayyidina Ali dengan Al-Asy'ari yang akan kita bicarakan ini, yakni seorang ulama yang merumuskan ilmu tauhid dan ilmu kalam atau ilmu usuluddin, tetapi yang berkaitan dengan pemahaman yang biasa disebut ahli sunnati wal jamaah. Perumusan itu secara sistematik menyangkut siapa Allah, man huwallah, Allah itu siapa. Nah, di Quran kan banyak, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allahu nurus samawati wal ard, Allahu wahdahu la syarikalah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, dari ayat-ayat yang bertebaran plus hadis kemudian dijawab siapa Tuhan itu. Siapa? Tuhan adalah pencipta segalanya. Nah, Tuhan adalah Rabbul Alamin. Tuhan adalah khaliqu kulli syai'. Rabbun itu artinya mencipta, memelihara, melindungi dan menghentikan. Kalau khaliq itu mencipta. Lalu menjawab lagi,
Tuhan seperti apa? Itu tadi kan siapa Tuhan? Tuhan seperti apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak seperti apapun juga. Karena apa adalah ciptaan Allah, maka Allah tidak mungkin seperti apa-apa itu. Sifatnya seperti apa? Nah, itu kan harus dikumpulkan. Innallaha sami'un basir, innallaha alimun bidzatis sudur. Ini kan bertebaran di dalam Al-Qur'an dan mungkin di dalam hadis-hadis, baik hadis qudsi maupun hadis-hadis yang ahad. Nah, maka lahirlah penyusunan tentang sifat-sifat Tuhan. Allah wujud, qidam, baqo, lalu apa? Mukhalafatul hawadits, daniyat. Itu kan hasil rumusan dari rangkaian berbagai macam ungkapan-ungkapan dari Al-Qur'anul Karim. Lalu misalnya sekarang takdir. Takdir itu ada apa tidak? Kalau ada, dia mengikat apa tidak? Kalau mengikat, orang ini punya hak ikhtiar atau tidak? Kalau manusia tidak punya hak ikhtiar, kenapa dia harus majziyun bi amalihi? Harus diberikan balasan atas amalnya. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Seandainya khairihi wa syarrihi minallah, lalu posisi jaza, posisi balasan itu di mana? Di sini menjadi pembahasan penting. Kenapa disebut ilmu tauhid cuma ilmu kalam? Karena ikut logika dan filsafat di situ di dalam merumuskan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, itu tidak ada ilmu tauhid, yang ada cuma ilmu Islam aja. Orang tidak tanya-tanya Tuhan itu siapa, tidak mikir, karena cukup ditanyakan kepada Rasulullah. Tetapi setelah abad ketiga Hijrah, tahun 260 Hijrah, maka masalahnya menjadi lain. Jadi kebutuhan umat Islam terhadap Islam pertama adalah kebutuhan hukum, yang kedua kebutuhan tentang tauhid atau teologi. Al-Asy'ari ini dibantu oleh seorang muridnya yang namanya Al-Maturidi. Dialah yang merumuskan akidah. Akidah itu keyakinan. Jadi selalu saja hubungannya tauhid, lalu usuluddin, hubungannya dengan ilmu kalam, ini bergerak di bidang akidah. Akidah bergerak di bidang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini, satu contoh aja. Siapa Allah? Apa sifat-sifatnya? Nah, yang ketiga yang menarik adalah hubungan Allah dengan manusia. Manusia ini punya ndak independensi di dalam bergerak. Nah, ini kata Mu'tazilah, tidak punya. Menurut Mu'tazilah, manusia mempunyai independensi penuh dari gerakannya. Oleh karenanya, maka dia kalau salah dihukum,
kalau benar dikasih pahala. Kata Jabariyah enggak, manusia itu tidak ada independensinya karena innallaha ala kulli syai'in qadir, dan semua manusia sudah diputuskan di Lauhul Mahfuz, tidak ada gerakan yang tidak tercatat, maka sebenarnya posisi manusia hanya sebagai wayang saja dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedua-duanya ini mengandung sisi ekstremitas atau mengandung sisi yang berlebihan. Kalau dikatakan bahwa manusia independen, seperti Allah tidak berkuasa lagi terhadap manusia. Tapi kalau dibilang bahwa kita tidak punya independensi sama sekali, maka tempatnya jaza itu menjadi tidak jelas balasan. Maka menurut Asy'ari mengatakan bahwa takdir itu tetap ada, tetapi manusia itu diberikan pahala dan diberikan dosa sesuai dengan tingkah lakunya, tanpa mengurangi bentuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbicara mengenai masalah tauhid ini menjadi rumit karena nggak ada wujudnya. Nah, kita cuma berdebat melalui logika dan melalui apa kata-kata di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti bencana tadi yang saya buat episode pertama tadi, itu gimana itu sebenarnya? Apakah semata-mata takdir Tuhan, kemudian tidak ada kait-mengkait dengan kelakuan manusia? Ataukah itu kehendak Allah dari refleksi kelakuan manusia yang tidak baik? Atau jalan sendiri-sendiri, manusianya ya ribut sendiri, alamnya ya ribut sendiri, hanya ketepatan waktunya sama aja. Nah, hal-hal begini tentu rumit karena nggak sama-sama, nggak ada buktinya. Oleh karenanya perbedaan-perbedaan di dalam ilmu tauhid ini seringkali mengakibatkan kekerasan. Misalnya orang yang mengatakan begini menurut Mu'tazilah sudah kafir, orang yang mengatakan begini menurut ahli sunnah sudah kafir. Maka ketika dia kafir, dia murtad, lalu boleh dibunuh dan sebagainya dan sebagainya. Ya sama dengan itu FPI sama Gus Dur kan begitu. Coba perhatikan. Satu ketika Gus Dur itu mengatakan bahwa orang Islam tidak perlu anti pornografi karena Quran itu porno. Ngomong jima, ngomong menyusui. Menurut Gus Dur itu kan kata-kata itu kan ilmiah. Nah, menurut orang FPI itu pelecehan terhadap Quran. Nah, kriterianya apa? Tidak sama. Nah, karena disebut pelecehan, maka membela Quran dengan marah-marah, merasa mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah demo Allahu Akbar di mana? Di mana? Dan kan selipnya kan di situ. Seperti sekarang ada musik dewa, dituduh sama FPI
simbol-simbolnya itu simbol Allah, padahal simbol itu diletakkan di karpet, diinjak dan sebagainya. Maka dituduhlah dia menginjak Allah, padahal kemungkinan musik dewa itu tidak pernah tahu Allah itu seperti apa. Jadi akhirnya pertikaian itu pertikaian perspektif di dalam ilmu tauhid. Oleh karenanya menurut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, orang tidak boleh begitu saja mengkafirkan orang atau memurtadkan orang. Nah sekarang usum, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit murtad, padahal ngukurnya tidak sama. Mungkin orang mengatakan itu ukurannya ilmiah karena didiskusi dan sebagainya. Tapi orang lain menganggap itu pelecehan Quran, pelecehan hadis, pelecehan Tuhan, atau pelecehan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pembahasan-pembahasan di dalam ilmu kalam itu menyangkut beberapa poin. Pertama, siapa Tuhan Allah? Dan bagaimana dengan yang tidak Tuhan tetapi dituhankan? Jadi Allah dengan ilah, ini pembahasan pertama. Oleh karenanya di dalam syahadat kita kan la ilaha illallah, tiada ada Tuhan manapun juga. Apakah Tuhan batu, apakah Tuhan Yesus, apakah Tuhan angin, tidak ada. Yang ada cuma Tuhan Allah. Siapa Tuhan? Yang kedua, bagaimana sifat-sifat Tuhan itu, yang kemudian dirumuskan di dalam 20 sifat. Yang kamu semua sudah apalah, tidak usah saya ulangi lagi. Yang ketiga, bagaimana hubungan Allah dengan makhluknya. Yang keempat, bagaimana Allah menjalankan takdirnya sehubungan dengan kewajiban manusia untuk berikhtiar. Keseimbangannya bagaimana? Orang disuruh usaha, disuruh mujahadah, disuruh berjuang, cari ilmu. Sementara di sisi lain ada takdir bahwa dia akan jadi orang kaya, dan jadi orang pandai dan sebagainya dan sebagainya. Settingnya itu bagaimana? Korelasinya itu bagaimana? Ini masalah-masalah keempat. Masalah kelima yang menjadi tumpuan adalah tentang hari kiamat. Masalah yang keenam mengenai masalah yang menyangkut antara Islam dan tidak Islam. Batasan-batasan orang masih disebut Islam di dalam akidah atau dia sudah berada di luar Islam. Itu batasan teologisnya seperti apa? Ini ada 6 masalah-masalah pokok yang menjadi pembahasan utama ilmu tauhid atau ilmu usuluddin atau ilmu kalam. Nah, karena pertikaian-pertikaian di dalam ilmu tauhid itu tidak pernah wujud karena menyangkut masalah yang tidak bisa dibuktikan secara fisik, iya kan? Tuhan tidak bisa dibuktikan secara fisik. Ganjaran ya garung ketok, swarga yo nggone ning ndi?
Katanya Mu'tazilah, kalau ada anak kecil mati itu tempatnya di surga juga tidak, di neraka juga tidak. Lalu apa ada penampungan di sana antara surga dan neraka? Alasannya mau dimasukkan surga belum ada amalnya, mau dimasukkan neraka belum ada dosanya. Apa ada memang taman kanak-kanak tersendiri di sana? Jadi perdebatan itu sekitar sesuatu yang transendental. Tentu orang lelah. Tentu orang lelah. Maka Imam Al-Asy'ari mengatakan bahwa patokan-patokan tauhid cukup dimengerti, segera setelah itu orang harus beribadah untuk menempelkan rumusan tauhid itu di dalam hati seseorang. Jadi Imam Al-Asy'ari itu tidak suka ada diskusi berdebat dengan Tuhan, nanti akhirnya dia berkelahi, belum tentu Tuhannya juga mengizinkan seminar itu. Maka disebutlah bahwa pelekatan tauhid itu melalui ibadah. Nah, belakangan ini banyak orang berdebat tentang Tuhan tanpa beribadah dia, sehingga Tuhan menurut rasionalitasnya tidak menurut nuraninya. Nah, karena perdebatan-perdebatan itu melelahkan, maka akidah ahli sunnah wal jamaah bergerak pada patokan-patokan tauhid dan teologi, kemudian dipatri patokan-patokan itu dengan ibadah. Wiridan, zikir, sholat, puasa, bayang malam, itu dengan sendirinya akan melekatkan teologi Islam di dalam sanubari. Dengan sendirinya, sekalipun tidak ada pembahasan dan perdebatan tentang teologi itu. Iman akan nempel sendiri. Tapi kalau Mu'tazilah tidak mau begitu, harus diperdebatkan. Nah, karena diperdebatkan ya seperti sekarang ada kata-kata Tuhan tidak perlu dibela. Nah, misalnya, Tuhan di mana engkau? Nah, kalau di Eropa Tuhan memang sesungguhnya sudah mati. God is dead, itu di mana-mana. Nah, karena ada bagian-bagian di dalam ilmu tauhid yang memang kita harus terima secara dogma, tidak bisa dicerna secara nalar karena sifat transendentalnya. Misalnya, huwal awwalu wal akhiru wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuhan adalah tanpa permulaan dan tanpa akhir. Nah, itu sulit kita terima karena kita tidak pernah melihat, memikirkan sesuatu yang tidak ada mulanya. Itu kan tidak ada contohnya di situ. Kok bisa sesuatu itu tidak ada mulanya? Dijawab oleh ahli kalam, ya memang Tuhan tidak sesuatu. Karena sesuatu itu ciptaan Tuhan, maka pasti Tuhan itu bukan sesuatu. Jadi banyak hal-hal yang tidak terjangkau oleh gambaran kita, oleh tasawur atau gambaran kita, karena kita tidak pernah melihat analogi daripada Tuhan itu. Maka diingatkan di dalam Al-Quran, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq fa innakum la tuqaddiruna qadra. Berfikirlah, beranalisalah kepada makhluk Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena
rasiomu tidak cukup untuk melakukan pemikiran itu. Pemikiran cukup berhenti bahwa Tuhan itu ada, punya sifat-sifatnya, punya ketentuannya, titik. Kita harus mengikuti. Selebihnya daripada itu kalau kamu kejar, maka kamu akan kehilangan jejak. Karena kemampuan otaknya yang memang enggak ada alat analoginya. Ketika seseorang itu membahas tentang hakikat Tuhan, maka berfikirlah kepada sesama makhluk, tapi berzikirlah kepada Allah. Jangan dibalik memikirkan Allah, tapi mengingat makhluk-makhluk Allah. Karena gabungan dari syariat kemudian bergabung dengan tauhid tentang teologi tadi, melahirkan kebutuhan orang tentang sesuatu yang baru, yakni ketenangan hati. Iya ya, di syariat begini ndak boleh, ini wajib. Itu kan formulasi, esensinya adalah ketenangan kejiwaan. Bahwa tauhid begini, akhirnya juga ditujukan kepada satu kondisi manusia yang rahmatan lil alamin. Maka tumbuhlah kebutuhan yang ketiga dari umat Islam yang disebut masalah-masalah batin. Maka lahirlah ilmu baru yang namanya tasawuf itu. Pada bagaimana mengelola ketenangan, zikir dan sebagainya. Dan tasawuf ini kemudian berkembang, bergerak justru setelah periode tauhid. Ilmunya ya, yang saya maksud itu ilmunya. Sehingga kalau kita urut perkembangan sejarah Islam itu adalah pada zaman Rasulullah orang tidak ada yang berpikir tentang Islam karena semuanya cukup ditanyakan kepada Rasulullah. Pada zaman Khulafaur Rasyidin mereka tidak berijtihad karena mereka masih menangi hidup bersama Rasulullah, sehingga cukup bermusyawarah apa yang dulu dikerjakan oleh Rasulullah. Kemudian pada sahabat kecil, sigharus sahabah mulai separuh-separuh, karena mereka bersambung dengan Rasulullah tapi tidak pantaran, tidak satu generasi, tapi menangi saja. Maka terjadilah separuh ijtihad dan separuh mengikuti hasil ijma' atau musyawarah para sahabat. Baru setelah tabi'in ini ada satu perkembangan pemikiran tentang Islam, karena sudah tidak ada lagi yang ditanya, wahyu Quran ya sudah itu, hadisnya juga sudah itu, maka tinggal bagaimana mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dan konteks keadaan yang ada. Nah, pertama kali yang dibutuhkan adalah hukum, menyusul kemudian yang dibutuhkan adalah tauhid, menyusul kemudian yang dibutuhkan adalah tasawuf. Baru menyusul di belakangnya lagi adalah ilmu-ilmu alat yang diperlukan untuk menopang tegaknya syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ilmu alat diperlukan, misalnya Quran memerintahkan supaya zakat, maka masalahnya sekarang adalah bagaimana caranya membuat kemakmuran di dalam masyarakat sehingga orang bisa berzakat. Tentu tidak cukup dengan menghafalkan dalil, tapi harus ada proses rekayasa ekonomi. Maka ada kemudian kesadaran adanya ilmu-ilmu alat,
ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu teknologi, ilmu-ilmu kimia dan sebagainya, ilmu kedokteran, ilmu pemerintahan, ilmu peperangan menjadi penting untuk menyangga syariat itu tadi. Nah, ini sudah masuk periode Imam Ghazali. Periode Imam Ghazali itu persis 300 tahun setelah wafatnya Imam Syafi'i. Nah, insyaallah sekarang saya akan bicara, masih kita bicara tentang tauhid. Nanti di belakang lagi adalah mengenai tasawuf, yang kita akan mengenal beberapa imam seperti Imam Junaid al-Baghdadi, Imam al-Ghazali dan sebagainya, dan bagaimana konteks Islam dengan ilmu-ilmu alat atau ilmu-ilmu yang biasa disebut sekuler. Insyaallah untuk ilmu tasawuf akan saya sampaikan pada waktu yang akan datang. Nah, sekarang anak-anak, karena bencana ini sudah tidak lagi bisa diketahui jaringannya, maka mulai sekarang saya minta kamu semua jangan lupa membaca doa selamat ya, 7 kali minimal untuk siang dan 7 kali minimal untuk malam. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sallimna min afatid dunya wa azabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana sallimna min afatid dunya wa azabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana sallimna min afatid dunya wa azabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Paling tidak kamu harus membaca 7 kali setelah subuh, paling tidak 7 kali setelah maghrib. Jadi yang 1 kali, yang 7 kali tadi untuk siang dan untuk malam. Tetapi yang terbagus adalah 7 kali setiap setelah selesai sholat fardu. Hari ini sudah tidak ada lagi kekuatan yang menyelamatkan. Sudah tidak ada lagi. Orang digiring oleh keadaan, mau tidak mau harus mengerucut kepada kekuasaan Allah. Mau sambat sama siapa kita kalau sudah begini? Sambat sama pemerintah, wong pemerintah sendiri yang menaikkan harga. Sambat sama partai politik, dia ribut terus menerus dengan obsesinya sendiri. Sambat sama kiai, ya paling-paling ya sabar, tawakal, ikhlasillahi. Mau sambat sama siapa? Sehingga kelihatannya bangsa kita ini digiring dari lorong semakin hari semakin sempit dan
ujung-ujungnya adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Surabaya ternyata juga gempa, tapi tidak apa-apa. Nah, kalau dari timur, dari barat memulai tsunami, laut selatan sudah bergerak, kemudian Papua dari sebelah timur sudah bergolak, maka yang tersisa adalah laut utara. Saya tidak tahu bagaimana kejadiannya, saya hanya berpikir mungkin ini cara Allah untuk merubah Indonesia. Karena tidak mungkin orang Indonesia merubah kelakuannya sendiri. Maka Allah memanggil makhluk-makhluk lain untuk mengatasi keadaan. Tapi tentu kalau makhluk lain berupa gunung, angin, badai, alam ini dipanggil, yang ada adalah bencana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabat Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana sallimna min afati dunya wa azabil akhirah fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Nuhin fil alamin. Istajib lana amin. Faquti'at bil qawmil ladzina zalamu fa asbahu la yura illa masakinuhum. Kadzalika nasril qaumal mujrimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.